Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dionysius Marcel Ginting, Zulfikar Ali Ritonga, Dwi Utami Cahyati, Renanda Suci Syafitri, dan saya sendiri Dava Febrianda. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tugas rekayasa ide kami yang bertemakan tentang permasalahan gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama ada permasalahan umum kepemimpinan, di mana sebagai seorang pemilik bisnis sekaligus pemimpin tentu menemukan banyak hambatan dalam proses memimpin tim atau perusahaan, di mana kita pasti akan menyadari terdapat beberapa permasalahan kepemimpinan dalam perusahaan yang mungkin kita anggap sepele, namun itu dapat memperburuk perkembangan bisnis perusahaan kita. Di mana permasalahan itu saya beri contoh. Yang pertama, kegagalan berkomunikasi. Yang kedua, kurang akuntabilitas. Yang ketiga, segan untuk melakukan pemecatan. Yang keempat, kurangnya pemerataan. Dan yang kelima, kurangnya visi yang jelas. Identifikasi permasalahan sesuai tema yang dibahas. Yang pertama, permasalahan jurnal 1, di mana jurnal 1 berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otokratis Terhadap Kepuasan Kerja. Menurut teori Munandar mengungkapkan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya gaji, reward, kondisi lingkungan kerja, dan sumber daya manusia, yang berdampak pada absensi dan turnover, serta kedisiplinan kerja. Akan tetapi, hal tersebut tidak sesuai dengan temuan fenomena yang peneliti dapatkan di lapangan. Turnover yang terjadi di perusahaan tersebut tergolong tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari mulai bulan September 2012 hingga April 2012. Dari 40 orang karyawan yang bekerja di divisi marketing, setiap 1 bulan sekali selalu ada 1 hingga 2 karyawan yang keluar dan digantikan oleh karyawan yang baru, sehingga sekarang berjumlah 30 orang saja. Kemudian persentase angka absensi dan keterlambatan karyawan di divisi marketing tergolong tinggi, yaitu 10-20% setiap harinya, yang seharusnya 0% keterlambatan dan ketidakhadiran karyawannya. Artinya selalu ada 3-6 orang setiap harinya yang terlambat atau bahkan tidak hadir. Dari indikasi tersebut, peneliti menduga bahwa ada ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan. Hal ini didukung oleh teori menurut Munandar, yaitu ketidakpuasan kerja dapat berdampak pada ketidakhadiran atau absenteisme dan keluarnya tenaga kerja atau turnover. Dari pengalaman peneliti selama bekerja di PT KIA Mobil Indonesia cabang Semarang, dalam 2 tahun gaya kepemimpinan di perusahaan tersebut menunjukkan kecenderungan gaya kepemimpinan otoriter yang dapat dilihat dari kecenderungan pimpinan pada tugas-tugas yang diberikan pada karyawan. Komunikasi yang timbul hanya searah, hubungan yang tidak harmonis antar pemimpin dan bawahan, sanksi yang digunakan sebagai alat kekuasaan, dan tidak adanya kepercayaan pimpinan terhadap bawahan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Eugene Emerson Janing dan Robert T. Golembiewski dalam Nawawi tahun 2003 118 sebagai gambaran atau indikasi gaya kepemimpinan otokratis. Solusi dan pembahasan jurnal pertama. Hasil ini sesuai dengan pendapat dari Brahmasari dan Surafitno dalam penelitiannya membuktikan bahwa kepemimpinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Artinya, hasil dari pelaksanaan aktivitas manajerial kepemimpinan yang dijalankan belum tentu mempunyai dampak yang selalu positif atau baik bagi organisasi. Sebab semakin tinggi pelaksanaan aktivitas manajerial kepemimpinan dilakukan, maka akan berdampak pada penurunan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Pelaksanaan aktivitas kepemimpinan yang lebih banyak ke arah menekan karyawan bisa saja menyebabkan seorang karyawan dapat mencapai kepuasan dalam bekerja, tetapi belum tentu dapat membawa pengaruh yang positif dalam pembentukan kepribadian bawahan untuk ikhlas bekerja mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian jurnal pertama, maka solusi yang dapat diajukan adalah untuk perusahaan diharapkan mampu menekan tingkat gaya kepemimpinan pada karyawannya dengan memberikan kepastian akan kelanjutan hubungan kerja terhadap karyawannya di masa depan. Untuk karyawan diharapkan meningkatkan kepuasan kerjanya dengan selalu berpikir positif terhadap realita yang terjadi di perusahaan, meningkatkan keberanian dalam mengutarakan perasaan, serta menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan semua stakeholder di perusahaan. Selanjutnya, permasalahan jurnal kedua, pengaruh gaya kepemimpinan otokratis dan pengembangan karir karyawan terhadap turnover intention. Gaya kepemimpinan otokratis menurut Purwanto et al. Tahun 2012
20 adalah pemimpin yang sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan serta kebijakan, peraturan, prosedur diambil dari idenya sendiri. Ketika tindakan seperti produk pemikiran dipandang benar, keras kepala atau rasa aku yang keberterimaannya pada khayalan bersifat dipaksakan dan ditunjukkan oleh pemimpin, maka dilahirkan kepemimpinan autokratis. Menurut Basori tahun 2016. Karir merupakan istilah teknis dalam administrasi personalia. Semua pekerjaan atau jabatan yang dimiliki atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Menurut Kair tahun 2020. Pengembangan karir menurut Ramli dan Yudhistira tahun 2020 adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Seorang pemimpin autokratis biasanya memiliki otoritas secara penuh dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab untuk mengendalikan organisasi. Gaya kepemimpinan autokratis menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin, sentralisasi sebagai satu-satunya penentu, penguasa, dan pengendali anggota organisasi dan kegiatannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan otoriter mematikan kreativitas sehingga kehidupan organisasi menjadi statis dan rutin atau tidak berkembang secara dinamis. Seorang karyawan mempunyai arti penting karena dapat berperan sebagai penentu, pelaku, dan perencana dalam mencapai tujuan organisasi. Jika seorang karyawan selama ini telah mampu mencapai apa yang diinginkan oleh perusahaan, serta memberikan kinerja yang terbaik untuk perusahaan, maka sudah sepantasnya karyawan tersebut memperoleh suatu feedback dari perusahaan itu sendiri sebagai balas jasa dari apa yang telah mereka kerjakan. Ketika harapan dan keinginan mereka telah tercapai, maka kinerja karyawan akan meningkat. Tetapi sebaliknya, jika harapan dan keinginan karyawan tidak terpenuhi dengan baik, maka kinerja karyawan akan menurun dan akan terjadi turnover intention. Menurut Astuti dan Zuni Asih tahun 2018. Selanjutnya kita masuk ke solusi dan pembahasan jurnal kedua. Pengaruh gaya kepemimpinan autokratis dan pengembangan karir karyawan terhadap turnover intention. Penelitian ini merupakan penelitian mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan pengembangan karir karyawan terhadap turnover intention. Peneliti ingin mengetahui apakah karyawan di perusahaan yang mempunyai intensi turnover yang tinggi dapat dikarenakan tidak adanya jenjang karir pada perusahaan tersebut. Dan faktor lain yang mempengaruhi juga yaitu gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu organisasi. Jenis penelitian yang dilakukan ialah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan populasi dalam penelitian ini tak terbatas atau infinite, hal tersebut dikarenakan kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tabel Isaac-Michael adalah 100 orang. Berdasarkan tujuan landasan teori, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut. A1 yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan autokratis. X1 itu disebut terhadap turnover intention. A2 terdapat
pengaruh negatif antara pengembangan karir karyawan. X2 yaitu terhadap turnover karyawan. H3 yaitu gaya kepemimpinan autokratis dan pengembangan karir karyawan. Tidak memberikan pengaruh negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap turnover intention. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas dilihat dari signifikan pada linearity lebih besar dari 0,05, maka kedua variabel dinyatakan tidak linear. Sedangkan jika signifikan, maka linearity kurang dari 0,05, maka hubungan antara dua variabel dinyatakan linear. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan jurnal ketiga, di mana terdapat jurnal pengaruh gaya kepemimpinan autokratis terhadap kinerja karyawan pada PT Sahabana Citra Mandiri di Tenggarong. Perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan kompetitif menuntun setiap organisasi untuk bersikap lebih responsif agar sanggup bertahan dan terus berkembang. Untuk mendukung perubahan organisasi tersebut, maka diperlukan adanya perubahan individu. Proses menyelaraskan perubahan organisasi dengan perubahan individu ini tidaklah mudah. Pemimpin sebagai panutan dalam organisasi, sehingga perubahan harus dimulai dari tingkat yang paling atas, yaitu pemimpin itu sendiri. Maka dari itu, organisasi memerlukan pemimpin reformis yang mampu menjadi motor penggerak yang mendorong perubahan organisasi. Demikian halnya dengan PT Sahabana Citra Mandiri yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan sewa rental alat berat yang berdiri dari tahun 2007. Perlu memperhatikan segala permasalahan terutama mengenai kinerja karyawannya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif. Tantangan utama PT Sahabana Citra Mandiri untuk membangun daya saing yang berkelanjutan terletak pada kompetensi sumber daya manusia. Perusahaan memerlukan good management, artinya harus mengembangkan SDM sebagai good leader dan organisasi yang baik. Berbicara soal organisasi, maka ada pihak yang memerintah yang disebut pemimpin yang diperintah atau bawahan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan autokratis berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kinerja karyawan sendiri adalah hasil kerja seseorang atau karyawan yang berhubungan erat dengan disiplin, motivasi, prestasi kerja dalam menyelesaikan pekerjaan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Selanjutnya, solusi dan pembahasan jurnal ketiga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa variabel bebas berupa variabel gaya kepemimpinan autokratis atau X berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu variabel kinerja karyawan atau Y pada PT Sahabana Citra Mandiri di Tenggarong. Dengan hasil uji T hitung 7.242 kurang dari 5.429 dengan tingkat signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Berarti gaya kepemimpinan autokratis berpengaruh positif secara positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini disebabkan kinerja karyawan pada PT Sahabana Citra Mandiri di Tenggarong menggunakan gaya autokratis untuk kinerja karyawan. Dengan gaya autokratis ini, para karyawan menjadi patuh bekerja sesuai harapan perusahaan. Hal ini juga ditujukan dari nilai regresi linear sederhana sebesar 0,562 dan nilai koefisien korelasi atau R 0,788 dalam kategori memiliki hubungan yang tinggi antara gaya kepemimpinan autokratis terhadap kinerja karyawan. Dan nilai koefisien determinasi sebesar 62% yang artinya variabel gaya kepemimpinan autokratis memiliki pengaruh sebesar 62% terhadap variabel kinerja karyawan dan sisanya 38% ditentukan atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak disertakan di dalam penelitian ini. Dengan demikian, HA diterima dan HO ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sugandi 2011.2.141, gaya kepemimpinan autokratis merupakan pemimpin yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bahwa bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya, dalam tindakan pergerakannya sering menggunakan pendekatan paksaan dan bersifat menghukum.
Adapun beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh PT Sabana Citra Mandiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin PT Sabana Citra Mandiri sebaiknya meningkatkan kembali sistem komunikasi dua arah agar hubungan antara pimpinan dan bawahan semakin harmonis dan dapat tercipta teamwork yang baik antara pimpinan dan karyawan tanpa adanya jarak dan tekanan yang dirasakan oleh karyawan. Kedua, pimpinan PT Sabana Citra Mandiri perlu lebih memperhatikan para karyawannya dengan memberikan arahan berupa motivasi sehingga terjalin hubungan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan para karyawannya. Dan yang terakhir, setiap permasalahan yang terjadi di lapangan diharapkan dapat terselesaikan dengan baik tanpa mengorbankan hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan, agar setiap karyawan yang bekerja dapat terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Permasalahan jurnal keempat, pengaruh gaya kepemimpinan otokratis terhadap perilaku inovatif karyawan UMKM Batik Gatot Tuban. Batik Tulis Gatot merupakan salah satu industri batik yang cukup terkenal di Kabupaten Tuban. UMKM Batik Tulis Gatot telah memulai usahanya sejak 15 tahun yang lalu. Namun, belum terdapat perubahan yang berarti dalam proses bisnisnya selama kurun waktu tersebut. Pembuatan motif batik, pemilihan bahan, dan sebagainya dilakukan oleh pemilik UMKM. Sehingga, dalam penciptaan inovasi maupun pembuatan motif baru membutuhkan waktu yang cukup lama. UMKM Batik Tulis Gatot merupakan usaha padat karya yang semua pekerjaannya masih dilakukan secara tradisional. Menurut hasil wawancara awal yang dilakukan oleh pemilik dan karyawan, terjadi ketidaksamaan pendapat atau pemikiran. Karyawan ingin menghasilkan suatu inovasi bagi perusahaan, namun terhalang oleh kebijakan pemilik. Sedangkan pemilik tidak menyadari akan hal itu. Ia membuat inovasi dan keputusan sesuai dengan pemikirannya sendiri. Solusi dan pembahasan permasalahan jurnal 4. Menurut Robbins dan Coulter dalam Nawawi dan Martini 2004, gaya kepemimpinan otokratis merupakan suatu kepemimpinan di mana pemimpin cenderung memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri, mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, membuat keputusan secara sepihak, dan minimalisasi partisipasi karyawan. Karakteristik responden menunjukkan bahwa karyawan UMKM Batik Tulis Gatot merupakan laki-laki dan perempuan berusia 20-29 tahun dengan tingkat pendidikan mayoritas adalah SMP. Karyawan perempuan lebih banyak dipekerjakan karena bertugas di bagian pola, sedangkan karyawan laki-laki terbagi pada bagian pewarnaan dan penghilangan lilin. Setelah dilakukan pengujian instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji T dan koefisien determinasi, didapatkan hasil bahwa faktor dari kepemimpinan otokratis yang mempengaruhi perilaku inovatif pada karyawan UMKM Batik Tulis Gatot adalah: pertama, variabel sentralisasi wewenang yang bercirikan pemberian saran oleh karyawan, kecepatan pengambilan keputusan, dan wewenang pemimpin terbukti memiliki pengaruh. Yang kedua, variabel produktivitas, kerja yang bercirikan, orientasi pemimpin, pengawasan sikap dan kerja karyawan, pemberian kejelasan tujuan perusahaan, serta pemberian imbalan prestasi terbukti tidak memiliki pengaruh. Yang ketiga, variabel manajemen yang bercirikan komunikasi, pengaruh kepada karyawan, hubungan atasan dan bawahan terbukti tidak memiliki pengaruh. Dari pembahasan tersebut, adapun solusi yang dapat diberikan. Pemilik UMKM Batik Gatot Tuban perlu lebih terbuka lagi terhadap ide atau inovasi dari para karyawan. Meskipun pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan manajer atau pemilik, namun kontribusi atau inovasi dari karyawan tersebut dapat menjadi pertimbangan
agar perusahaan dapat berinovasi dan berdaya saing dalam persaingan bisnis pasar. Permasalahan jurnal 5, pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif dan otokratis terhadap kinerja sistem jaminan halal khas 230.000 pada industri makanan kemasan. Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH mulai dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019 dan diproses sertifikasi diperuntukkan untuk makanan dan minuman terlebih dahulu. Selanjutnya ditunjukkan untuk produk kosmetik, obat, dan alat medis. Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH mulai dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019 dan proses sertifikasi diperuntukkan untuk makanan dan minuman terlebih dahulu. Selanjutnya ditujukan untuk produk kosmetik, obat, dan alat medis. Pelaku usaha juga dapat memperluas target pasarnya, meningkatkan daya saing, meningkatkan omset, produksi, dan penjualan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk. Di samping itu, masyarakat muslim juga akan lebih merasa tenang dalam membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal atau PELU 2009. Pada era industri 4.0 ini, tingkat persaingan industri semakin ketat, terutama industri makanan dan minuman, dan supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, diperlukan kinerja yang tinggi dari keseluruhan sumber daya manusianya. Solusi dan pembahasan permasalahan jurnal kelima. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan partisipasif X1 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis industri minuman Y, dan variabel gaya kepemimpinan otokratis X2 juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kerja sistem jaminan halal khas 230.000 Y. Untuk manajemen industri minuman sebaiknya menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif dan otokratis karena keduanya berpengaruh positif terhadap kinerja sistem manajemen keamanan pangan. Jika memperhatikan hasil penelitian, gaya kepemimpinan tipe partisipatif lebih berpengaruh positif pada peningkatan kinerja sistem manajemen keamanan pangan, tetapi kepemimpinan yang lebih efektif adalah kombinasi dari kedua gaya kepemimpinan. Untuk itu, pemimpin harus memperhatikan gaya kepemimpinan yang akan digunakan untuk bawahan, karena gaya kepemimpinan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kinerja sistem manajemen keamanan pangan. Untuk penelitian lebih lanjut, akan meneliti pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja sistem manajemen keamanan kaum pangan, dapat menambahkan beberapa variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi kinerja sistem manajemen keamanan pangan, misalnya sebagai motivasi, kemampuan atau kompetensi individu dan budaya kerja. Kesimpulan, kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur, memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai, dan mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan organisasi tanpa partisipasi dari bawahan. Pemimpin otokratis tidak terlibat dengan penetapan tujuan jangka panjang atau perkembangan karir seperti jenis pemimpin lainnya. Mereka cenderung lebih berfokus untuk memastikan anggota tim menyelesaikan tugas-tugas penting sesuai jadwal. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.